So, hello everyone, welcome back. Di sini aku mau share pengalaman aku atau cerita aku bagaimana aku menjalani hidup dengan bertahan 400.000 dalam 1 bulan. Itu relate aku sendiri karena life after graduate aku bener-bener nge-push banget. Hidup itu ternyata emang mahal ya, karena kan semasa kuliah saya itu mungkin bisa dibilang cukup ya, ada dari orang tua, kemudian UKT semuanya di-handle dan saya dapat uang jajan. Tapi setelah life after graduate, aku di-challenge bahwasanya aku tidak minta sedikit pun. Jadi aku sedang kerja, tapi kerjanya itu bisa dibilang fleksibel. Aku saat ini tuh ngajar di private dan gaji aku tuh sebenarnya cuma 1.200.000. Tapi di bulan Desember ini aku hanya menerima itu 320 karena di bulan Desember itu ada kegiatan dari murid tersebut. Aku dapat 2 murid, maksudnya yang dari 1.300.000 ini aku hanya handle 3 orang, 2 orang lagi itu di Teluk Betung. Mereka itu sibuk mempersiapkan untuk Natal sehingga aku bulan Desember itu benar-benar cuma 1 murid yang ngajar. Nah, satu pertemuan itu 60.000, lumayan sih. Dan bukan tuh aku mencoba banyak hal lagi, ada yang bank syariah bentuknya koperasi, itu mungkin banyak yang udah aku daftar, mungkin bisa dibilang 5 atau bahkan bener aku total itu ada 8 yang udah aku coba daftar. Ternyata memang benar-benar belum ada panggilan untuk itu. 5 private course yang aku daftar, tapi jaraknya bisa memungkinkan dari kosan aku, tapi memang aku belum diterima. Kalau misalnya yang Mandarin ini, itu aku diterima sejak awal, tapi jaraknya itu, kendalanya itu jarak jauh sekali. Aku benar-benar survive, dan aku benar-benar hebat. Aku mau bilang diri aku hebat karena aku bisa bertahan dengan 400. Tapi ada secret di balik itu. Aku semasa kuliah bisa dibilang ya, aku punya urgent money. Urgent money-nya itu 1 juta. Jadi bisa dibilang tabungan atau mungkin invest. Itu aku pakai. Jadi sekarang dari 1 juta itu sisa 300 lagi. Aku pakai kemarin itu di bibit. Ya, di bibit, dan aku benar-benar menerapkan frugal living sekali selama life after graduate aku. Sembari itu aku punya purpose, tujuan, goals. Aku punya goals pengen dapat beasiswa, dan aku tuh ingin continue my double degree. Aku pengen banget lanjut, tapi harus dapat beasiswa. Kalau harus bayar UKT lagi, aduh pusing. Because I'm actually orphan. Aku tuh orphan guys. Aku nggak punya kedua orang tua, tapi puji Tuhan rezeki ada. Selama sarjana sebenarnya semuanya itu mandiri. Semuanya itu mandiri, dan aku udah mencoba beberapa skill, banyak yang aku coba. Mungkin lomba, mungkin juga ngisi seminar, dan masih banyak. Itu menambah uang jajan aku selama aku kuliah. Nah, life after graduate ini nih yang menjadi berat buat aku karena ya semuanya itu serba mahal ternyata. Dan aku benar-benar bersyukur bisa bertahan sejauh ini. Ada banyak cara yang aku lakukan. Yang pertama, itu aku frugal living. Aku bedain kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Primer itu aku spend money untuk beras, token, galon sebagai cewek, kebutuhan bulanan untuk menstruasi, kemudian makanan bahan gitu. Jadi setiap minggu aku bisa spending 200 untuk kebutuhan, itu 200 semuanya. Dan yang menjadi tambahan itu adalah motor. Tapi aku udah jarang sih nongkrong sekarang karena memang aku bukan hobi nongkrong. Dari sarjana juga memang aku nggak hobi nongkrong. Semasa kuliah maksudnya aku jarang nongkrong. Cuman ada masa dimana aku selalu melihat teman-teman aku, rasanya mereka tuh kayak dapet semua itu gampang banget gitu loh, kayak nggak ada struggling. Tapi aku menyadari ya semua orang itu survive, dan aku juga survive. Sebenarnya seru sih, challenges banget, tapi ada tangis, tentunya ada suka, dan banyak belajar. Aku benar-benar selalu menuliskan di diary aku bahwasanya aku hari ini sedang apa, aku hari ini sedang nangis, atau mungkin aku lagi senang, sedikit pun aku tulis. Aku juga spending time manajemen uang aku sama manajemen uang aku tuh jelas. Aku saving money, ya nggak bisa saving money, soalnya kan itu ngepas ya. Tapi aku nggak punya pilihan, karena kalau aku pulang, aku nggak pengen pulang. Aku nggak merasa aku bertumbuh kalau aku pulang nanti. Mereka atau keluarga bapak itu, mereka mungkin punya pola pikir yang berpikir kita hidup dan tumbuh dari sawit dan lain sebagainya. Sementara itu kan habitat hewan juga perlu loh. Kenapa kita harus sibuk mengurusi hutan gitu.
aku sih nggak terlalu niat untuk itu. Jadi aku punya cita-cita dari dulu tuh pengen jadi dosen. Aku tuh suka belajar aja dari dulu, suka, karena dibuktikan sama kepercayaan sama prestasi juga sih, meskipun gak seperti orang-orang, tapi at least aku punya prestasi aku dan itu cukup terpercaya. Aku benar-benar menyelesaikan kuliah juga 3 tahun 8 bulan untuk jurusan saintek fisika murni. Kemudian aku pengen nyoba kemarin Kemnaker tapi nggak berhasil. I don't know how, karena aku nggak memenuhi syarat, padahal semuanya data udah aku cek. But it's okay, semua hal nggak harus seperti apa yang kita inginkan. Kemudian LPDP, kemarin aku hanya lolos tahap 1 dan TBS-nya aku nggak berhasil. Kemudian aku mau lanjut lagi. Aku mau share juga pengalaman gimana aku bertahannya itu. Aku udah punya motor sejak aku bulan November, dibeliin sama keluarga bapak. Dan mereka bilang challenge kalau aku tuh harus siap take over responsibility buat diri sendiri, bertanggung jawab buat diri sendiri dari apapun itu. Karena aku juga benar-benar tertarik, karena aku tahu di umurku yang udah menginjak 23 tahun ya, aku merasa ya udah saatnya aku tuh nggak boleh bergantung kepada siapapun, dan aku tahu semua ada masanya. Aku merasa mereka orang yang bahkan jadi tulang punggung atau mungkin kerja sambil kuliah tuh hebat banget. Saya saja sendiri tuh benar-benar merasa bahwa hidup ini tuh berat banget ternyata, tapi orang tua kita bisa sambil menabung, punya rumah dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak bisa? Jadi aku punya banyak penyemangat, punya banyak alasan untuk tetap maju. Aku punya mimpi. The meaning of the life is to have the purpose. So the meaning of the purpose is to keep that way. Aku pengen banget. Dan aku tuh pengen cari goals aku tuh. Setiap hari aku tuh berusaha untuk menjadi something yang get better than before. Apalagi ya? Tapi kalian percaya nggak? Aku percaya banget. Masalahnya gini, itu suatu prestasi buat aku. Pencapaian aku untuk tetap hidup dan survive di sini sebagai orphan atau orang yatim piatu tuh luar biasa loh. 400, coba kamu pikir 400, tapi aku tarik jadi 1.100.000. Wow, itu keren banget di sekarang ini. Kamu tahu, banyaklah cara Tuhan untuk memberikan rezeki. So aku pasti bisa. Itu aja sih, aku mau nge-share itu aja. So thank you.